Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Kawan. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem reproduksi pada manusia dan sistem perkemihan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada manusia? Apa saja fungsi dari sistem reproduksi pada pria dan wanita, serta apa saja organ-organ yang ada di dalamnya? Nah, yang pertama, sistem reproduksi pada manusia adalah ketika sel telur dari wanita dan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Yang kedua, sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Nah, yang selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Adapun sistem atau struktur dari sistem reproduksi eksternal dari pria, yaitu yang pertama penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Sperma akan keluar melalui dalam penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung pada pangkal penis. Yang ketiga adalah testis, organ yang paling penting yang terletak dalam skrotum, kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Yang berikut adalah struktur pria yang didukung oleh internal sebagai organ aksesori. Yang pertama adalah uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbostruktural. Fungsinya dari struktur tersebut adalah menyimpan dan mengatur keluarnya sperma. Selanjutnya, sistem reproduksi organ pada wanita yang terdiri dari yang pertama, tuba fallopi. Adalah organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim dan fungsinya sebagai jalur sel telur bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua, ovarium, yaitu kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak pada kedua sisi rahim. Ovarium ini menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga adalah vagina dan serviks. Adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh atau dikenal dengan jalan lahir. Yang keempat adalah uterus atau rahim. Adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa hamil. Organ reproduksi wanita dilengkapi dengan eksternal, yaitu yang pertama labium mayor, labium minor, kelenjar hatolim, dan klitoris yang berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita. Itulah sistem reproduksi pada manusia, pria dan wanita. Selanjutnya kita ke sistem perkemihan. Nah, kita akan membahas apa sih sistem perkemihan, fungsi dari sistem perkemihan, dan organ-organ dalam sistem perkemihan. Yang pertama adalah sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Dan fungsi dari sistem perkemihan adalah untuk menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebihan dari darah. Berikut adalah organ-organ dalam sistem perkemihan, yaitu yang pertama ginjal. Ginjal berfungsi untuk mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon, berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah, mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Yang kedua, ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung yang berfungsi untuk mengalirkan dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Dan yang ketiga adalah kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berada di dalam perut bagian bawah. Ini berfungsi untuk menyimpan urin. Dan yang keempat adalah uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Itulah pengertian dari sistem perkemihan dan serta organ dan fungsi masing-masingnya. Adapun berbagai penyakit yang sering terjadi
dan kemihan seperti infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, uretritis, dan gagal ginjal. Itulah ya penyakit yang sering kita lihat atau kita temui di berbagai rumah sakit. Nah, maka dari itu, marilah kita menjaga kesehatan kita dengan minum air putih yang cukup, menjaga kebersihan diri kita dengan pola hidup yang sehat, agar tubuh kita menjadi sehat dan tetap kuat. Sekian dari yang bisa saya sampaikan mengenai materi sistem reproduksi pada manusia dan sistem perkemihan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dimengerti, bahkan bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya. Apabila ada salah kata atau yang kurang jelas, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.